Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH suatu larutan basa lemah. Simak video ini hingga akhir, lalu kerjakan tugas atau latihan soalnya di penghujung akhir video nanti. Baik, kita mulai dari definisi basa lemah terlebih dahulu. Apa definisi basa lemah? Basa lemah adalah basa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian, sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa kurang dari 1. Dan akan terbentuk dalam keadaan setimbang. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi ionisasi basa lemah disebut dengan tetapan ionisasi basa yang kita notasikan dengan simbol Kb. Ketika kita belajar asam lemah kemarin ya, di sini notasinya bukan Kb tapi apa kemarin? Iya, Ka. Sekarang untuk basa lemah notasinya adalah Kb. Tetapan ionisasi basa atau yang dilambangkan atau disimbolkan dengan Kb tadi dapat digunakan untuk menyatakan ukuran kekuatan dari suatu basa secara kuantitatif. Nilai tetapan ionisasi dapat dicari dengan menghitung perbandingan antara hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Untuk lebih jelasnya perhatikan ini ya. Berikut contoh notasi reaksi ionisasi basa lemah. Misal kita punya senyawa basa lemah XOH. Lalu pada keadaan setimbang dia terionisasi menjadi apa? Ion X plus dan ion OH-. Kita setarakan. Berapa koefisiennya di sini? 1. Jumlah X-nya 1. Maka di sini di depan X sebenarnya ada angka 1. OH di kiri berapa? 1. Maka di sini juga 1. Koefisiennya 1, 1, 1. Maka bagaimana menghitung Kb-nya? Kb-nya dihitung dengan mengalihkan konsentrasi-konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Produknya siapa? Produknya adalah X dan OH-. X plus dan OH-. Maka Kb sama dengan konsentrasi X plus dipangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 1 dibagi konsentrasi reaktan. Reaktannya siapa? XOH dibagi konsentrasi XOH dipangkatkan 1. Jika Kb-nya semakin besar, artinya konsentrasi ion X plus dan konsentrasi ion OH- akan semakin banyak dibandingkan konsentrasi XOH. Pasti. Jadi kalau Kb di sini ketemunya gede, besar, pasti bilangan di atas besar, lebih besar dibandingkan bilangan yang ada di bawah. Gitu ya. Paham ya maksudnya? Ya, artinya apa? Artinya ion OH-nya pun akan semakin banyak. Ya, kalau ini konsentrasinya besar berarti ion OH-nya itu pasti banyak jumlahnya. Sehingga bagaimana? Basa lemahnya pun akan semakin kuat. Jadi semakin besar harga Kb, maka basa lemahnya akan semakin kuat. Artinya memiliki pH semakin besar. Semakin besar pH, harga pH, berarti basanya semakin kuat. Meskipun dia senyawa basa lemah. Oke, saya kira bisa dimengerti ya. Lalu kita bahas hubungan antara Kb dengan konsentrasi ion OH- dan besarnya derajat ionisasi atau alfa. Nah, hubungan tersebut bisa ditunjukkan oleh persamaan-persamaan berikut ini. Rumus mencari alfa atau derajat ionisasi yaitu sama dengan akar dari Kb dibagi Mb. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi ion OH- rumusnya sama dengan akar Kb dikali Mb. Di mana alfa apa tadi? Derajat ionisasi. Kb apa? Tetapan ionisasi basa. Mb molaritas basa.
dalam kurung OH-. Apa? Konsentrasi ion OH-. Ya, betul ya. Contoh basa lemah antara lain dalam kehidupan sehari-hari NH4OH, amonium hidroksida. Biasa kita temukan pada itu produk-produk untuk pembersih ruangan, pembersih lantai misalnya ya, pembersih kamar mandi. Lalu ada FeOH2, ya, besi 2 hidroksida. Ada juga AlOH3, aluminium hidroksida. Biasanya ini bisa kita temukan pada obat antacid atau obat untuk sakit mah. Nah, itu contoh basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana langkah menghitung pH basa lemah? Secara garis besar hanya ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menghitung konsentrasi ion OH- terlebih dahulu menggunakan rumus akar Kb dikali Mb. Lalu yang kedua menghitung pOH, di mana rumus pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Langkah ketiga menghitung pH. Karena pH ditambah pOH adalah sama dengan 14, maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Jadi pOH yang ditemukan di langkah nomor 2 kita gunakan untuk menghitung pH di langkah yang ketiga. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama. Hitung pH dari NH4OH atau amonium hidroksida 0,001 M, di mana Kb-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Jawab. Langkah pertama, menghitung konsentrasi ion OH- menggunakan rumus apa? Akar Kb dikali Mb. Akar 10 pangkat min 5 dikali berapa molaritasnya? 0,001. Bisa kita tulis 10 pangkat minus 3. Betul ya? Oke, lalu kita kalikan. Hasilnya berapa? 10 pangkat minus 8. 10 pangkat minus 8 kita akar, keluarlah 10 pangkat min 4. Ingat, suatu bilangan dipangkatkan, maka ketika kita akar, pangkat dari bilangan itu tinggal kita bagi dengan 2. Langkah yang kedua, menghitung pOH. pOH rumusnya minus logaritma dari konsentrasi ion OH-. Min log 10 pangkat min 4. Masih ingat kan? Berapa log 10 pangkat min 4? Log 10 pangkat min 4 adalah min 4. Tapi karena depannya ada min, berarti min 4 sama dengan plus 4. Langkah yang terakhir baru menghitung pH. pH rumusnya 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Jadi pH untuk amonium hidroksida di sini adalah 10. Hati-hati ya dalam menghitung. Biasanya kurang cermat, kurang teliti. Biasanya baru sampai langkah 2 dikira sudah selesai. Jawabannya 4. Salah, padahal 4 itu baru pOH. Dan ingat, larutan basa pasti pH-nya di atas 7. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Hitung pH dari 0,9 gram FeOH2 yang dilarutkan ke dalam 250 ml air. Kb-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 5 dan mR FeOH2 diketahui sama dengan 90. Jawab. Langkah pertama, ini harus ditambahkan, yaitu apa? Untuk menghitung molaritas FeOH2 terlebih dahulu. Karena apa? Karena molaritas di dalam soalnya belum tersedia. Jadi kalian harus cari molaritasnya terlebih dahulu. Dengan rumus apa? Ya, M sama dengan gram per mR kali 1000 dibagi V. Gramnya berapa? 0,9. mR-nya berapa? 90. Dikali 1000 dibagi V. V-nya adalah mililiter. Berapa? 250 mililiter. Berapa ini? 0,9 bagi 90 itu 0,01. Ya. 1000 dibagi 250, 4. 0,01 dikali 4, 0,04. Baru kita ke langkah berikutnya, yaitu apa? Menghitung konsentrasi ion OH-. Kita gunakan rumus akar Kb dikali Mb.
Akar 9 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Akar 9 kali 4, 36. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2. Ditambahkan kan pangkatnya, 10 pangkat min 7. Akar kuadrat dari 36 berapa? 6. Akar kuadrat dari 10 pangkat min 7, kita bagi 2 pangkatnya. 10 pangkat min 3,5. Oke, lanjut. Langkah berikutnya menghitung pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH min. Min log 6 kali 10 pangkat min 3,5. Yuk kita uraikan. Min log 6 kita sendirikan. Ya. Min log 10 pangkat min 3,5. Di sini ada plus ya, ini ditambah ya di jumlah. Lalu min log 6 biarkan saja min log 6. Min log 10 pangkat min 3,5. Berarti kan min 3,5. Min 3,5 berarti plus 3,5. Sama dengan, bisa kita balik ya. 3,5-nya kita taruh depan, baru min log 6. Tapi ini belum selesai, ini baru pOH ya. Langkah terakhir menghitung pH. pH rumusnya apa? Iya, 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi, hati-hati di sini, pakai kurung ya. 3,5 min log 6. Jadi biar tanda kurung ini untuk mengingatkan kita ya. Kalau kurungnya dibuka berarti 14 dikurangi 3,5 berapa? Iya, 10,5. Min dikali min berarti apa? Plus. Nah, hati-hati. Terkadang di sini juga tidak cermat, tidak teliti ya. Min dikali min berapa? Plus. Nah, plus berapa? Plus log 6. Sehingga pH-nya berapa ini? 10,5 plus log 6. Gitu ya. Begitulah cara menghitung pH untuk larutan basa lemah. Hati-hati, berbeda dengan basa kuat. Ciri-cirinya perbedaannya apa? Kalau di dalam soal itu ada harga Kb-nya, ada harga tetapan ionisasi basanya, pasti soal itu adalah soal untuk basa lemah. Oke, supaya kalian terbiasa, maka Pak Guru memberikan tugas atau latihan soal. Silakan kerjakan tugas atau latihan soal ini, ada 3 soal ya. Soal 1 dan soal 2 adalah menghitung pH, sementara soal 3 adalah menghitung derajat ionisasi. Seperti biasa, Pak Guru berpesan, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah, terus berjuang dan belajar. Jadikan belajar sebagai suatu kebutuhan. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.